Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Ilmu Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok antara lain Kemuning, Nabila Balta-Balista, Intan Novita, Aisyah Syamratul Fuada, dan Haiwatus Sakinah. Di sini kami akan menjelaskan pemanfaatan energi arus pasang surut menjadi pembangkit listrik di Selat Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Selamat menonton! Pendahuluan. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 km yang terdiri dari laut dalam, laut dangkal, dan sekitar 9.000 pulau-pulau kecil. Maka tak heran jika Indonesia menyimpan energi samudra atau laut yang sangat besar. Energi samudra atau laut ada 4 macam, di antaranya energi panas laut, energi pasang surut, energi gelombang, dan energi arus laut. Energi pasang surut. Energi pasang surut laut merupakan hasil dari interaksi antara gravitasi matahari dan bulan, serta efek sentrifugal. Sentrifugal adalah dorongan ke arah luar pusat rotasi. Gravitasi berbanding lurus dengan massa, tetapi berbanding terbalik dengan jarak. Prinsip dasar pembangkit listrik tenaga arus laut pasang surut. Prinsip dasar pembangkit tenaga listrik adalah dinamika pergerakan turbin yang dipasang secara teknis pada pertemuan muara sungai dan laut. Pemanfaatan energi potensial dari pasang ke surut dan sebaliknya menggunakan turbin dan generator. Turbin merupakan alat yang digunakan untuk mengkonversi energi kinetik menjadi energi mekanik. Dengan sistem kerja turbin adalah ketika ada suatu aliran air yang cukup kencang dan aliran air tersebut menabrak dan kemudian mendorong sudut-sudut secara kontinu, akibatnya turbin tersebut berputar. Turbin air merupakan turbin dengan air sebagai fluida kerjanya. Sifat air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, yang membuatnya memiliki energi potensial. Dalam proses aliran di dalam pipa, energi potensial tersebut berangsur-angsur berubah menjadi energi kinetik. Di dalam turbin, energi kinetik air diubah menjadi energi mekanis, di mana air memutar turbin. Perairan Selat Larantuka. Larantuka adalah suatu daerah di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pada bagian sentral Selat Larantuka terdapat sempitan Gonzales yang memiliki potensi arus laut untuk dikembangkan sebagai pembangkit listrik. Meningkatnya kebutuhan listrik yang menempatkan listrik menjadi kebutuhan primer untuk setiap aktivitas manusia serta keterbatasan cadangan energi yang berasal dari fosil. Berdasarkan data PLN Rasio Elektrifikasi Nasional Indonesia tahun 2008 sebesar 60,28%, pada tahun 2012 sebesar 75,83%, pada 2013 sebesar 79,3%. Namun nilai rasio elektrifikasi di Indonesia Timur masih cukup rendah, contohnya Nusa Tenggara Timur sebesar 21,34%. Akibat daerah yang berupa pulau-pulau kecil dengan akses dan infrastruktur yang minim. Pembahasan. Kecepatan arus laut di Indonesia Timur yang dapat mencapai 4,3 meter per sekon, seperti kecepatan arus di Selat Larantuka. Dimulai dengan pemetaan potensi energi arus di Indonesia dengan menggunakan teknik simulasi numerik. Dari hasil pemetaan menunjukkan bahwa potensi daya listrik dari arus laut di Indonesia bagian tengah hingga timur cukup besar. Salah satunya yaitu potensi daya listrik dari arus laut di Selat Larantuka, Nusa Tenggara Timur yang mencapai 6.000 MW. Estimasi energi data kecepatan arus tahun 2007 mulai dilakukan proses rancangan bangun PLTAL. Dalam proses pengkajian jenis turbin PLTAL
Yang cocok untuk perairan Indonesia adalah turbin arus poros vertikal tipe Darius dengan 3 bilah turbin. Turbin tipe ini konstruksinya sederhana, mudah pembuatannya, mudah pemeliharaannya, dan murah. Keuntungan dari pembangkit listrik tenaga pasut antara lain, setelah dibangun energi listrik yang dihasilkan bisa dimanfaatkan secara gratis, tidak membutuhkan bahan bakar, tidak menimbulkan efek rumah kaca, dan produksi listrik stabil karena pasang surut air laut bisa diprediksi karena dipengaruhi oleh pergerakan bumi dan serta gravitasi bulan dan matahari. Pembangkit pasang surut juga tidak menghasilkan dampak dan limbah bahaya seperti yang dikhawatirkan dalam pembangkit energi nuklir. Dampak dari pembangkit listrik energi pasang surut sejauh ini belum ada bukti mengenai dampak negatif pada kehidupan laut. Karena pembangkit ini berbeda dari pembangkit tata surya lainnya yang ramah lingkungan. Pembangkit listrik tenaga pasang surut berbeda dengan pembangkit ramah lingkungan lainnya. Sebab pembangkit tenaga surya dan angin misalnya yang banyak dipengaruhi faktor gangguan cuaca. Kesimpulan, berdasarkan kondisi perairan Selat Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, untuk potensi arus laut sebagai pembangkit listrik guna optimasi energi terbarukan dari laut, dapat disimpulkan bahwa daerah yang mengalami penyempitan memiliki potensi yang sangat optimal. Didukung dengan kondisi arus laut yang didominasi oleh pasang surut dan kecepatan arus laut di Indonesia Timur yang dapat mencapai 4,3 meter per sekon. Dengan keuntungan dari pembangkit listrik tenaga pasang surut antara lain yaitu, setelah dibangun energi listrik yang dihasilkan bisa dimanfaatkan secara gratis, tidak membutuhkan bahan bakar, tidak menimbulkan efek rumah kaca, dan produksi listrik stabil karena pasang surut air laut bisa diprediksi karena dipengaruhi oleh pergerakan bumi, dan serta gravitasi bulan dan matahari. Pembangkit pasang surut juga tidak menghasilkan dampak dan limbah berbahaya seperti yang dikhawatirkan dalam pembangkit energi nuklir. Baiklah, sekian video ini kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Dan terima kasih telah mampir ke video kami.